sholat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dengan rahmat, nikmat, karunia-Nya yang didapatkan hari ini kita masih berkesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Shalawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Uswatul Hasanah, Nabi Uswatul. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz dan Ibu Wibisana Tuhan yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Abu Wibisana Tuhan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الإيمان وأخواتي في الله الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله تعالى وبارك فيكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menjadikan kita kembali bersua di kesempatan yang mulia ini di tanggal berapa? 18 Sya'ban. Di tanggal 18 Sya'ban. Ya, jadi kurang berapa hari lagi? 12 hari. Sepertinya di tanggal 18 Sya'ban atau di malam 18 kita berkumpul bersua di kesempatan yang baik ini sebagai salah satu di antara sarana untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam majelis yang kita cintai ini. Karena luruskan niat untuk menggapai ilmu yang bermanfaat, luruskan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan kesempatan yang terbatas ini sia-sia. Ya, dengan kita tidak bisa menghadirkan niat-niat yang baik. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang bulan Ramadan, maka itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dirindukan kedatangannya. Siapapun yang di kalangan orang mukmin terdahulu ya, sampai sekarang, kalau sudah terdengar nama Ramadan maka sudah rindu dengan kedatangannya. Karena dia ada ungkapan dari seorang ulama tabi'in, Yahya bin Abi Katsir. Ini jadi generasi setelah sahabat. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan ada salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang terdahulu, itu di kalangan sahabat dan seterusnya. Yang mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan Ramadan, selamatkan Ramadan itu untukku, dan terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Doa ini, kata Yahya bin Abi Katsir, dipanjatkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi bulan apa? 6 bulan sebelumnya Ramadan ke bulan apa?
khilaf ini. Khilaf. Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula, lanjut Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban. Sekarang berarti Sya'ban bulan keberapa? 8. Mundur. Nah, kalau Sya'ban kan Ramadan. Berarti Ramadan bulan ke-9. Nah, mundur ini 6. Nah ini bulan apa ini? Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu sudah berdoa sampai Sya'ban. Berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku. Artinya Ramadan datang, saya pun dalam kondisi siap untuk meramaikannya, menyambutnya, menghidupkannya dengan ibadah dan ketaatan. Setelah itu terimalah segala apa yang aku kerjakan dari ketaatan itu selama bulan Ramadan. 6 bulan sebelum ketemu Ramadan sudah berdoa dengan demikian. Demikian pula begitu Ramadan berlalu, ya, orang-orang terdahulu mereka juga berdoa selama 6 bulan berikutnya agar Allah Ta'ala menerima ibadah yang mereka kerjakan selama di Ramadan. Ini teladan orang-orang terdahulu. Jejak mereka terhadap bulan Ramadan begitu besar, mulia, mengagumkan. 6 bulan sudah minta, begitu sudah ketemu, diberikan kemudian beramal soleh. 6 bulan berikutnya berdoa, ya Allah terimalah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Ramadan itu suatu keistimewaan khusus bagi umat Islam. Karena istimewanya bulan Ramadan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebelum kedatangan umat Islam, Ramadan itu biasa saja. Mulianya Ramadan, sucinya Ramadan, berkahnya bulan Ramadan itu saat Islam datang. Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun keberapa? Nabi itu berapa kali puasa Ramadan? Tahun berapa itu? Nabi di Mekah kan tidak mungkin puasa Ramadan, betul tidak? Yang Nabi kerjakan ketika di Mekah itu puasa apa? Puasa Senin Kamis. Puasa yang diwajibkan bukan puasa sunnah. Puasa yang diwajibkan sebelum ada kewajiban puasa Ramadan di Mekah. Nabi melaksanakan puasa apa? Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Begitu Nabi SAW tiba di Madinah, masih Nabi mengerjakan puasa Asyura. Ya. Dan itu masih diwajibkan, belum sunnah. Nah, terus datang itu kewajiban puasa Ramadan. Tahun berapa jemaah? Pada peristiwa apa itu Ramadan diwajibkan puasa Ramadan itu? Katanya cinta Nabi. Hah? Kok enggak apa sirahnya? Aku cinta Nabi, kalau Nabi berarti kehidupannya pun kita hafal, kita paham. Kewajiban Ramadan itu saat Nabi melakukan perang pertama kali, jihad pertama kali. Perang apa jihad pertama kali? Yang Nabi menghadapi orang musyrikin itu 1000 berbanding 300-an perang Badar. Perang Badar itu tahun biru. Angel. Ya. Angel. Apa Nabi begitu datang ke Madinah langsung perang? Tidak. Apakah langsung mengangkat senjata berjihad? Tidak. Karena Nabi pertama kali datang ke Madinah itu bangun masjid, menyebarkan antara
antara orang-orang suku Khaus dan suku Khazraj, ya, terus mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi supaya mereka tidak berkhianat. Kan itu membentuk peta politiknya. Baru kemudian Nabi ada kesempatan untuk membalas kezaliman orang-orang musyrikin Quraisy. Pada asalnya perang Badar itu tertuju kepada perjalanan kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam ke Mekah. Nabi hanya sekedar mengambil barang dagangannya karena harta para sahabat muhajirin itu tertahan di Mekah. Diambil, dirampas orang-orang musyrikin. Nah, ini kafilah dagang ini kan titipan daripada orang-orang Mekah, mau diambil. Ternyata Abu Sufyan ngabari, ini Muhammad menadang saya dengan sahabatnya, ngajak perang. Yuk, tantang gue. Ya, digebrak lah tambah gebrak. Akhirnya orang-orang Quraisy mereka mendatangkan pasukan 1.000 berikut dengan dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesar. Ternyata Abu Sufyan nggak ketemu dengan Nabi Abu Sufyan itu dia mencari jalan yang lain, ngabari, wis gak usah perang, saya selamat dari kejaran Muhammad karena saya jalan yang lain. Pembesar orang-orang Quraisy mereka anti mundur dan kita sudah nanggung. Kita berikan pelajaran kepada Muhammad. Dia 13 tahun di Mekah tidak berkutik, tidak ada yang angkat senjata melawan, tidak ada. Ini baru ya, pindah ke Madinah langsung angkat senjata melawan kita. Ini kurang ajar namanya kalau bahasa kita. Ya, kita habisi sekalian aja itu sahabat-sahabat. Terjadilah perang Badar. Saat Nabi sedang diwajibkan puasa Ramadan pertama kali di tahun biru. Tahun 10 Ibrahim meninggal Nabi. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua itu banyak peristiwa. Disyariatkan yang namanya Ramadan pertama kali puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Disyariatkan pula yang namanya zakat fitri itu di tahun kedua Hijriah. Disyariatkan salat Id itu juga di tahun kedua Hijriah. Ya, termasuk Idul Kurban, motong kurban itu di tahun kedua Hijriah. Nah, jadi Ramadan Nabi itu dimulai puasa wajibnya tahun kedua Hijriah. Kira-kira berapa kali Nabi puasa seumur hidup puasa Ramadan itu? Berapa jemaah? Kalau Nabi puasa tahun kedua, Nabi wafatnya tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Kira-kira berapa kali? Oh, itu 10 bonusnya kapan sih? Tahun kedua tahun kedua Hijriah itu baru puasa. Nabi wafatnya tahun ke-11 tapi bulan Rabiul Awal. Jadi kira-kira Nabi berapa kali puasanya? Mosok, jajal itu 2 puasa rom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya berarti 9 bukan 10 kurangi 2 bukan. Tahun keduanya dihitung. Tahun keduanya dihitung pertama karena Nabi puasa pertama kali tahun kedua Hijriah. Itu tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11-nya Nabi wafat. Ya, jadi 9 kali Nabi puasa Ramadan. Kalau kita udah berapa kali? Puluhan. Betul? Yang 50 berarti hitungannya biro. Kalau wajibnya 15 tahun, ya berarti seterung 25. Yang sekarang umur 40 kurang 15 wis selawe. Berarti sudah 25 kali minimal. Ya. Apalagi kalau misalkan sebelum 15 sudah biasa puasa Ramadan, misalkan usia 7 tahun,
itu sudah puasa tutup nanti maghrib. Oh itu masya Allah. Ya, berarti kita sudah berkali-kali ketemu Allah. Padahal jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Alif yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis yang Talha bin Ubaidillah mengisahkan tentang adanya 2 atau 3 orang pemuda, 3 pemuda yang masuk Islam bersamaan. Lantas Nabi bertanya kepada para sahabatnya, iki sing nanggung hidupnya siapa? Karena ini 3 pemuda masuk Islam bersamaan, dia juga nggak bawa harta, belum berkeluarga, belum punya pekerjaan. Maka Nabi menawarkan para sahabatnya, ini kira-kira siapa yang mau menanggung kehidupannya, makan, minum, tempat tinggalnya? Ngacunglah Talha bin Ubaidillah. Setelah ketiganya berada di rumah Talha jadi tanggungan kehidupannya, didapati bahwasanya 2 orang pemuda dari 3 itu sangat bagus keislamannya. Semangat dalam menjalankan agama. Sampai dua-duanya itu secara berturut-turut masuk dalam barisan jihad. Yang pertama, pemuda yang pertama dipanggil, kamu ikut perang ini. Subhanallah, saking semangatnya menjemput kesyahidan, gugur. Berikutnya ada peperangan berikutnya, yang nomor 2 ikut, gugur syahid. Dua-duanya meninggal. Tinggal 1 yang ketiga. Yang ketiga ini dikenal biasa, tidak terlalu bersemangat dalam menjalankan agama, biasa saja menjalankan ibadah yang wajib-wajib saja. Subhanallah, hidupnya lebih lama setahun. Setahun berikutnya yang ketiga nyusul 2 sahabatnya yang meninggal duluan. Orang yang ketiga meninggalnya di atas tempat tidur. Berarti matinya bukan. Setelah itu bermimpilah Talha bin Ubaidillah ketemu dengan 3 pemuda tersebut sedang berada di depan pintu surga, menunggu kedatangan malaikat penjaga surga yang mengizinkan mereka masuk surga. Talha hadir dalam mimpi tersebut, didatangi 3 pemuda tersebut. Tiba-tiba muncullah malaikat memanggil orang yang keberapa? 3. Dipanggil, disuruh dulu masuk surga. Baru kemudian orang yang kedua, baru kemudian orang yang pertama. Talha merasa aneh, kenapa ke orang yang ketiga yang pertama kali masuk surga, bukan orang kedua atau orang pertama? Padahal 2 sahabat ini lebih unggul dalam si ketaatannya, agamanya dibandingkan dengan orang yang ketiga. Dalam berita yang lain dikatakan orang yang terakhir meninggal, nanti orang yang ketiga itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang pertama dan kedua, 2 sahabat. Maka Talha pun heran, ini orang meninggalnya lebih yang paling akhir, kok malah pertama kali masuk surga, terus kedudukannya lebih tinggi. Talha heran, dia ingin masuk ke surga, menanyakan kepada orang ketiga, jane men jangan apa sih? Ya, kok iso melampaui 2 sahabatnya? Tapi keburu dicegat oleh malaikat penjaga surga dengan mengatakan, Talha, kamu belum saatnya masuk surga. Terjagalah Talha dari mimpinya bersamaan dengan waktu adzan subuh. Bergegas Talha untuk pergi ke masjid supaya bisa berjamaah dengan Nabi dan para sahabat yang lainnya.
Selesai sholat, Talha kemudian dia bercerita kepada para sahabat tentang mimpinya, tentang 3 pemuda yang ditanggung dalam kehidupannya dan sekarang telah tiada. Tiga-tiganya maksudnya bersamaan dan sekarang telah tiada bersama. Dan Talha menceritakan yang pertama kali dipanggil masuk surga itu orang yang ketiga. Yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi itu orang yang matinya terakhir. Para sahabat pun mereka juga terheran-heran, sampai mereka kemudian saling melempar pendapat satu sama lain. Mungkin ini punya amalan ini, punya amalan itu, dan seterusnya. Sampai membuat gaduh, membuat ribut, hingga akhirnya Nabi SAW itu keluar. Nabi mengatakan, apa yang kalian ributkan? Talha bercerita tentang mimpinya. Talha merasa heran, para sahabat juga merasa heran. Maka Nabi pun kemudian mengatakan, Alaysa qad magatha hadza ba'da sana? Bukankah orang yang ketiga, yang terakhir, hidupnya itu lebih lama setahun setelah ini? Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sunnah. Demikian pula, bukankah orang yang terakhir ini dia mendapatkan bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dia selama setahun juga telah mengerjakan salat ini, salat itu, dengan beberapa sujud dalam setahun. Sujud kalau dalam salat itu berapa kali minimal? 2. Kan hitungan satu salat itu 1 rakaat kan gitu. Salat witir kan 1 rakaat minimal. Berarti 2. Kalau 17 rakaat berapa sujud? 34. Dari kali ke 300 widak. Piro kemudian? Oke. Ya. Itu baru sujud pada sholat wajib. Sholat wajib yang waktu 17 rakaat, ada sehari 34 kali sujud. Ya. Dikalikan setahun, itu Masya Allah. Nabi mengatakan, bukankah orang itu dia setahun itu bertemu Ramadan, berpuasa Ramadan, mengerjakan salat ini, salat itu dalam setahun? Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Sungguh sangat jauh perbedaan antara orang yang terakhir dengan 2 sahabatnya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dengan bumi. Selisih hanya cuma setahun. Dalam setahun itu ketemu Ramadan, dia bisa konsisten mengerjakan salat, ya. Itu sudah mengalahkan orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali ketemu Ramadan itu nilainya luar biasa. Karena hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kemudian orang ketemu dengan bulan Ramadan malah dirinya menjadi sedih. Ya, sedih. Ada orang ketemu Ramadan, ya Allah, sedih. Sedihnya kenapa? Tidak bisa sarapan. Yang biasanya sameta, orang sameta. Dan perluhur panas-panas enaknya ngeteh gitu. Ya, ini nggak bisa. Warung-warung yang perlu tutup, di rumahnya orang sing masak, ya, soko dia orang gede. Ada orang yang dia sedih dengan perkara yang lain, tapi ada orang yang bahagia ketika Ramadan ketemu dengan Ramadan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Ada hadis yang populer, tapi hadis lemah, yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini hadis yang populer,
dianggap perkataan Nabi padahal bukan, karena hadisnya lemah. Tapi boleh nggak diamalkan? Boleh, karena isinya baik, nggak bertentangan. Kita boleh saja mengatakan kalau sekarang Sya'ban ya kita minta kepada ya Allah sampaikan aku ke dalam, pertemukan aku dengan Allah. Ya. Kemudian apa sih persiapan istiqbal? Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya Ramadan itu, kalau berkaitan dengan puasa Ramadan itu ada puasa sunnah qobliyahnya dan ada puasa sunnah ba'diyahnya. Jadi kalau Ramadan kan wajib, sebelum wajib itu ada qobliyah, setelahnya ada ba'diyah. Sya'ban itu, puasa sunnah di bulan Sya'ban terhitung seperti sholat sunnah qobliyah dalam Sya'ban. Jadi ya persiapan kita ketika bertemu dengan Ramadan itu adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalimat memperbanyak berarti bukan tiap hari puasa, tapi yang biasanya kita puasanya mungkin 3 hari setiap bulan atau mungkin ngambil Senin Kamis, sekarang agak diperbanyak. Mau bertepatan dengan puasa-puasa sunnah atau tidak masalah, karena puasa Sya'ban itu ada syariatnya. Wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi secara amalan perbuatan Nabi puasa sunnah banyaknya di bulan Sya'ban. Adapun secara ucapan Nabi perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Terus bagaimana kita menyatukan dua hadis ini? Nabi bertahun-tahun memperbanyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Tapi Nabi SAW dengan ucapannya menyuruh kita sebaik-baik puasa sunnah itu di bulan Muharram. Diperintahkan untuk memperbanyak. Terus gimana cara kita menggabungkan dua hadis ini? Kata para ulama, Nabi mungkin baru mengetahui keutamaan puasa Muharram detik-detik beliau wafat. Itu pertama. Sehingga belum sempat mengamalkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Yang kedua, bisa jadi Nabi SAW itu terlalu sibuk, karena kalau nggak safar perang. Dan Nabi tercatat dari tahun ke-2 Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah itu Nabi melakukan peperangan jihad yang langsung dikomandoi oleh beliau. Itu ada 27 sampai 29 peperangan. Berarti setahun lebih hampir 3. Setahun bisa kali 3 kali perang. Dan itu makan waktu yang lama. Makanya Nabi tidak bisa istirahat, berpuasa di bulan Muharram. Sehingga siapa yang memperbanyak puasa sunnah di Sya'ban boleh. Siapa yang memperbanyak puasa sunnahnya di Muharram juga boleh. Dan itu lebih utama yang di Muharram karena dikuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang berpuasa sunnahnya itu dari bulan Rajab? Bahkan ada yang mengamalkannya berhari-hari berturut-turut. Bulan Rajab 30 hari puasa, bulan Sya'ban 30 hari puasa, atau 29 atau Ramadan. Kalau 3 bulan berturut-turut puasa tanpa dia jeda, kecuali Ramadan kan wajib. Kalau memandang Sya'ban Rajab itu puasa wajib, gak boleh. Ya, ini termasuk menyalahi petunjuk Nabi SAW. Kalau ada yang mengamalkan berarti Nabi tidak pernah berpuasa penuh pada bulan Rajab, apalagi Sya'ban. Yang Nabi perbanyak puasa atau full sebulan penuh itu hanya bulan Ramadan. Itu wajib. Maka jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang hakikatnya sunnah. Kemudian yang kedua,
berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjalankan berbagai ibadah selama Ramadan. Itu penting. Salah satu di antara bentuk tawakal seorang hamba itu adalah berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya kalau Ramadan itu agar dipertemukan dan diberikan banyak kemudahan. Karena ibadah di Ramadan tidak hanya puasa, tidak hanya berbuka, tidak hanya sahur. Berbuka itu ibadah. Sahur juga ibadah. Kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Lalu mengakhir kenapa? Sahur. Kata para ulama, sahur itu dimulai 1,5 jam sampai 2 jam sebelum adzan subuh. Berarti jam berapa? Kalau adzannya 4:30, berarti setar untuk sahur jam berapa? 2:30. Itu terhitung sahur. Jam 12 jam 1 makan malam. Ya, nanduk itu setarnya sahur. Waktu terbaik sahur, banyak berkahnya dan seterusnya, itu 15 sampai 20 menit menjelang adzan subuh. Waktu terbaik. Yang Nabi mengatakan, la yazalu ummati ala khairin ma akhara as-sahur atau as-subuh. Umatku senantiasa dalam kebaikan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, penjagaannya saat mereka itu mengakhirkan sahur 15 atau 20 menit sebelum adzan subuh sampai sahur. Itu waktu terbaik. Kalau ke saat ini kesusu obat ini karena memang banyak obat. Uripe lepas dari obat. Ya sebelumnya nggak apa-apa. Ya, tapi setarnya 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam sebelum adzan subuh. 2:30 bangunkan, persiapan. Jam 3 mungkin dia mau berdoa dulu, sholat sunnah dulu. 3:30 mulai medang, gitu ya. Nanti habis itu dia istirahat dulu, jam 4 makan. Sahur itu dinikmati 2 jam. Sebenarnya kita lagi ya nongkrong di kafe gitu kan enak, pesan kopinya mentek, jalur di tambahin, terus pesan makanannya kan gitu, makanan habis pesan yang lainnya. Ya, sabunya yang boleh. Dalam soal pun kita bisa seperti itu. Itu ada kesempatan doa kita mustajab. Turun para malaikat untuk memberkahi, mendoakan orang-orang yang sahur. Ya, sekarang sahur itu hilang di tengah umat. Banyak yang malas untuk sahur. Banyak sahur itu membebani. Padahal sahur itu di sana ada nilai-nilai akidah yang sangat penting. Apa itu? Menyelisihi puasanya ahli kitab yang kalau puasa tidak mau sahur, tidak ada sahur, tidak ada makan. Dalam sahur itu ada nilai tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara bentuk ketawakalan yang benar kepada Allah adalah mengambil sebab ikhtiar. Sahur itu mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi antara sahur dengan yang enggak sahur, akhlaknya terpengaruhi. Sing sering sahur, akhlaknya tetap mulia. Ya. Kalau yang enggak sahur, belangsatan. Ya, bisa bolu, bisa jauh keleh. Aduh, haus. Ya. Macam-macam.
saku tenang bawaan burung wayai oleh sepasang lebih. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dalam berpuasa maka seorang dia itu dituntut untuk mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, menyambutnya dengan sebaik mungkin. Ya, kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Kata ulama ada 4 bekal untuk menghadapi datangnya bulan puasa. Yang pertama dengan bertobat. Apa hubungannya taubat dengan puasa bulan Ramadan? Ya. Perlu diketahui bahwa akan banyak sekali ketaatan ibadah yang ada di bulan Ramadan, tidak hanya puasa. Ada tilawah Quran, ada zikir, ada pengajian misalkan, ada pula berbakti kepada orang tua, sholat malam, bersedekah, memberikan makan, itu banyak. Nah, ibadah-ibadah itu akan terasa berat kalau ada dampak dari maksiat. Karena maksiat dosa itu menjadikan kita amat sangat berat untuk melakukan ketaatan ibadah. Jadi dipastikan kalau ada orang bangun subuh kok apun nemen ya sebenarnya maksiat. Ya, itu pasti ada. Jadi maksiat itu memberatkan, menyusahkan. Sementara yang bisa menghapuskan maksiat dosa itu hanya taubat. Makanya yang bekal pertama adalah pertaubat. Karena dengan taubat akan menghapuskan dosa sehingga menjadikan orang itu mudah. Maka pelajari syarat-syarat diterimanya taubat. Ya, ada 3: menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulang. Kaitan dengan hak Allah Ta'ala. Kalau hak manusia maka ditunaikan haknya, dikembalikan haknya. Yang kedua, di antara bekal untuk menghadapi Ramadan yang dijelaskan para ulama itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sangat penting jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa? Jangan sampai ketika di bulan suci Ramadan kita menjadi anak-anak yang durhaka. Apa dampak terburuk orang yang durhaka kepada orang tuanya? Nabi mengabarkan, salah satu la yaqbalullahu lahum sarfa wala adla. Ada 3 golongan yang mereka itu tidak akan diterima, baik itu ibadah sunnah atau ibadah wajib. Ada 3 golongan manusia, kalau ibadah-ibadah yang dikerjakannya baik sunnah ataupun yang wajib itu ditolak, tidak diterima. Disebutkan yang pertama adalah akun, anak yang durhaka kepada orang tua. Sia-sia kita sudah bisa menjaga sholat malam, puasa, zikir, tilawah, berdoa, sedekah yang lainnya. Giliran ke orang tuanya, dia seringnya menyakiti, lalai dari memperhatikan hak-haknya. Maka yang seperti ini bisa menjadikan ibadah apapun yang dikerjakan tertolak, sunnah ataupun yang wajib. Bahaya. Yang kedua, manan, orang yang sukanya ngungkit-ngungkit pemberian. Dan perlu mengatakan orang yang sukanya mengungkit itu sumbernya adalah karena kebakhilan atau terjangkiti penyakit ujub. Orang kalau ujub dengan amalannya pasti mungkin. Orang yang bakhil itu pasti mungkin. Orang yang mengungkit pemberiannya kepada orang lain tidak akan diterima ibadah yang sunnah atau yang wajib. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Bekal yang ketiga bagi orang yang ingin menghadapi puasanya dengan penuh keberkahan adalah apa? Menyudahi permusuhan dan pertengkaran dengan saudaranya sesama muslim, apalagi
kalau saudara sama muslim itu menjadi tetangga bahkan kerabatnya. Sebelum masuk Ramadan sudah damai. Ya, bukan berarti selesai Ramadan tukaran menentukan. Ya. Tapi sudah permusuhan, pertengkaran, pertikaian yang ada. Kenapa? Orang-orang yang mereka bertengkar, bermusuhan, bertikai adalah orang-orang yang terhijabi. Terhijabi berarti tertutupi dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bulan ampunan kalau diampuni. Gara-gara apa? Tukaran karo bojone. Ya, tukaran sama tetangganya, sama adiknya, sama yang lainnya. Enggak boleh ada pertengkaran permusuhan. Sudah. Kami ketika Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan hari Senin, hari Kamis, beliau mengatakan tu'radul a'mal fi kulli yawmin khamis wa isnin. Amalan itu akan terangkat dihadapkan di hadapan Allah itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada semua orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun kecuali dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang bermusuhan. Dikatakan urku tinggalkan dua orang ini sampai keduanya damai. Hati-hati. Ya, dino Senin, dino Kamis hati-hati. Kemisan malah jadi tukaran ojo. Ojo ini pas bulan Ramadan sebulan kita akan bisa terhijabi dari ampunan Allah gara-gara tukaran ini. Yang terakhir ya adalah mempelajari hukum-hukum puasa. Buka kembali memori pelajaran-pelajaran tentang puasa. Apa yang terpenting dari puasa? Ya, puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus, ada yang lebih khusus, dan semuanya ada tingkatannya. Ya, kalau kita puasa orang awam ya hanya sekedar menahan lapar dahaga. Kalau yang lebih khusus harus naik lagi. Tidak sedang menahan lapar dahaga, tapi juga yang lainnya, pendengaran, penglihatan, kemampuan, perut dan seterusnya. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Ini yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan terima kasih kepada Bapak